kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Berikutnya saya mengucapkan kehadiran mulia Nali Ahmad. Baik, ini kita lanjut membahas terkait dengan getaran tanaman sederhana. Mari kita lihat sama-sama tayangan ini. Tayangan ini kira-kira yang mau ditunjukkan itu apa? Ya, ya, yang mau ditunjukkan lebih keras lagi. Apa yang mau ditunjukkan? Ya? Beban bermasak ya. Oke. Kalau ini masih ingat apa namanya ini? Bandul ya? Ya. Lebih tepatnya apa? Ya. Di atasnya apa itu? Yang akan kita pelajari lebih lanjut untuk pertemuan hari ini ya. Yang pertama tadi itu getaran pada gas massa. Kemudian yang berikut yang kedua sebentar adalah terkait ayunan. Baik, untuk mengingat kembali pengetahuan awal, secara lisan saja saya tanya, ada beberapa pertanyaan. Gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan itu disebut dengan istilah apa? Ya, gerak harmonis. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh itu disebut periode getaran atau disebut periode saja. Sedangkan frekuensi getaran, banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Oke. Lalu yang berikut, bagaimana hubungan secara matematis antara periode dan frekuensi? Sama dengan sama dengan 1 per T ya. Ya, atau T sama dengan 1 per T. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tujuan di sini ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek sikapnya, pengetahuan. Pengetahuan itu berkaitan dengan kognitif kita ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah terkait dengan keterampilannya. Aspek keterampilannya. Aspek sikapnya seperti ini, lihat. Melalui arahan atau petunjuk, baik lisan maupun dengan tayangan media, ya kamu bisa memperhatikan arahan yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjawab pertanyaan, ya, baik yang diajukan oleh guru maupun peserta didik yang lain dalam diskusi. Jadi harapannya begini, sikap kita saat dalam pembelajaran itu kita harus bisa memberi respon ya, memberi respon atau jawaban. Misalnya saya tanya berarti kalian harus bisa jawab. Kalau tidak tahu jawab tidak tahu, tapi tetap harus ada jawaban ya. Ya, itu sikap yang baik. Kemudian sikap yang berikut, ya, melalui penyampaian petunjuk secara lisan atau panduan LKPD, peserta didik dapat melakukan aktivitas sesuai pembelajaran atau sesuai arahan perintah atau petunjuk. Ya. Jadi kalau sudah ada arahan atau ada petunjuk, itu harus dilaksanakan. Ya, itu sikap yang baik ya. Tolong ini harus diperhatikan. Ya. Itu tidak dilaksanakan. Semua harus bisa dilaksanakan. Kemudian sikap yang berikut adalah diharapkan kalian bisa mentaati tata tertib yang telah ditetapkan. Yang berikut adalah bisa menunjukkan rasa percaya diri baik dalam aktivitas secara mandiri maupun berkelompok.
Ini juga penting, percaya diri. Ya. Terkadang kita pesimis dengan kemampuan kita sendiri ya. Kalau bisa berapa, saya tidak bisa, masalahnya ini. Ya, padahal kita semua manusia normal yang lengkap. Ya, oke, harus bisa percaya diri bahwa kita semua itu manusia normal, manusia yang bisa ya. Tujuan pembelajaran aspek pengetahuan itu melalui kegiatan percobaan getaran harmonis sistem tugas massa dengan menggunakan PET Interactive Simulation, peserta didik dapat menganalisis pengaruh massa beban dan konstanta tugas terhadap periode dan frekuensi. Tugas yang diperbesar atau diperkecil, bagaimana dengan nilai periode dan frekuensinya. Oke, begitu maksudnya. Itu tujuan yang pertama ya. Tujuan pengetahuan yang kedua, melalui kegiatan percobaan getaran harmonis ayunan bandul dengan menggunakan PET Interactive Simulation, diharapkan kalian bisa menganalisis pengaruh panjang tali dan percepatan gravitasi terhadap periode dan frekuensi getaran ayunan bandul. Mirip ya, kita mirip. Cuman bedanya getaran pada pegas dan getaran pada ayunan bandul ya. Oke. Itu tujuan aspek pengetahuan. Yang berikut tujuan pembelajaran aspek keterampilan. Ya, supaya lengkap ya. Lihat aspek keterampilannya. Ya, keterampilan itu berarti terkait dengan praktiknya ya. Mengerti itu? Keterampilan. Ya, terkait dengan praktiknya. Ya toh? Tujuan yang pertama, melalui percobaan getaran harmonis sistem tugas massa menggunakan PET Interactive Simulation, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan getaran harmonis sistem tugas massa untuk menganalisis pengaruh massa beban dan konstanta tugas terhadap periode dan frekuensi. Jadi yang kedua, setelah percobaan kita juga diharapkan bisa melakukan praktik atau melakukan percobaan getaran ayunan bandul menggunakan PET Interactive Simulation untuk menganalisis pengaruh dari panjang tali dan percepatan gravitasi terhadap periode dan frekuensi getaran. Lalu kegiatan diskusi, peserta dapat mengkomunikasikan hasil percobaan. Itu juga harapannya. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan hasil diskusinya harus bisa dilaporkan. Ya, mengkomunikasikan kepada orang lain. Oh, hasil diskusi kami itu seperti ini. Bisa ya? Jadi itu harapan. Berikutnya saya menjelaskan sub pokok bahasan dari pembelajaran kita. Ya, sub pokok bahasan itu yang pertama itu adalah ini terkait dengan tujuan tadi. Itu adalah terkait periode dan frekuensi getaran harmonis pada sistem pegas massa, hubungannya dengan massa beban dan konstanta pegas. Kemudian yang sub pokok bahasan yang kedua, periode dan frekuensi getaran harmonis pada ayunan bandul, hubungannya dengan panjang tali dan percepatan gravitasi. Ini dua sub pokok bahasan yang menjadi fokus pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Oke, berikutnya setelah kita melihat tayangan tadi ya, ada tayangan video, kemudian mendengar paparan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Oke, silakan. Saya minta salah satu kelompok kira-kira bagaimana perumusan masalah terkait dengan tayangan atau terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi.
tugas, bagaimana pengaruh masa tugas dan konstanta tugas terhadap periode dan frekuensi getaran sistem tugas massa. Apa pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi? Lebih lengkapnya adalah apa pengaruh dari panjang tali dan kecepatan gravitasi terhadap periode dan frekuensi. Untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah, maka sebentar kita akan melakukan percobaan. Ya. Tetapi sebelum melakukan percobaan, saya minta kalian mengajukan salah satu hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan itu. Perumusan masalah, bagaimana pengaruh masa beban dan konstanta tugas terhadap periode dan frekuensi getaran sistem tugas massa. Hipotesisnya, semakin besar masa beban dan konstanta tugas, maka nilai periodenya semakin naik. Sedangkan semakin besar masa beban dan konstanta tugas, maka nilai frekuensinya semakin turun. Itu menurut kelompok 3. Panjang tali terhadap kecepatan gravitasi. Apa pengaruh panjang tali, kecepatan gravitasi Dan kecepatan gravitasi terhadap periode dan frekuensi. Hipotesisnya, semakin besar panjang tali, maka periode pun semakin besar. Sedangkan frekuensinya semakin kecil. Oke. Kelompok 2 sambil berpikir, ya silakan. Kelompok 1 mungkin sudah ada jawabannya, silakan. Oke. Semakin besar panjang tali maka periodenya semakin naik, sedangkan frekuensi getaran harmonisnya turun. Ya. Kemudian hipotesis. Silakan tulis di sini. Baik. Setelah kalian merumuskan jawaban sementara, ya selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui percobaan dengan menggunakan PET interaktif simulasi. Ya. Untuk kegiatan percobaannya, langkah-langkahnya sudah ada di dalam lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagi tadi ya. Ya, silakan dibuka lembar kerja peserta didik, kemudian aktifkan laptop. Silakan lakukan langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan. Waktunya adalah 60 menit atau 1 jam ya. Oke, pastikan sudah pegang RKPD yang pertama. Nah, itu tugas masa sudah. Yang berikut, oke, silakan dicoba. Tidak yang apa tadi yang sistem tugas masa. Yuk, kasih mati. Geser peraturan berapa pegang? Ini. Ya.
sejauh 15 cm. Oke, itu bisa dikencang. Sama dengan 0,5 kg. Tinggal saya frekuensinya. Nggak sama di sini. Di Banten. Masukkan tes sesuai itu. Nah. Ya. Oke. Jadi sekali kita bagi 1/0,6 besok juga. Kecil. Wah, ini itu. Oke. 3/10. Apakah percobaan untuk getaran tugasnya sudah selesai? Ya, pastikan ya, pastikan sudah dapat nilai periode dan frekuensi. Ya. Berikutnya, kita masuk pada percobaan yang berikut terkait hubungan antara periode dan frekuensi dengan panjang tali dan percepatan gravitasi pada getaran bambu. Ya. Untuk itu silakan lihatlah NKPD bagian yang kedua. Bagaimana? Sudah semua tadi? Ya. Lihat di data ini. Tadi konsep ini yang terakhir, ambil data yang terakhir. Di panah itu ada panah, bisa. Itu baru nah, tulis tuh. Ya. Ya,
3 di mana terlihatnya? Bukan ini coba deh. Oh ya. Itu saya minta kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, sedangkan kelompok yang lain menyimak. Kalau sebentar ada tanggapan atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan membacakan kesimpulan mengenai periode dan frekuensi getaran harmonik pada ayunan batu serta hubungannya dengan panjang tali dan kecepatan gravitasi. Yang pertama, data percobaan hubungan periode dan frekuensi getaran dengan panjang tali. Menurut analisis data yang kami ambil, kami menyimpulkan bahwa semakin besar panjang tali, maka periode semakin besar pula, sedangkan frekuensinya semakin kecil. Yang kedua, data percobaan hubungan periode dan frekuensi getaran dengan kecepatan gravitasi. Menurut hasil analisis data yang kami ambil, semakin besar kecepatan gravitasi, maka periode pun semakin kecil, sedangkan frekuensinya semakin besar. Terima kasih. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi itu tadi terkait dengan getaran ayunan batu ya. Ya, Ya. Mungkin bisa dijelaskan getaran pada sistem pegas masanya. Apakah sudah didiskusikan? Belum ya, untuk getaran pegas masa belum didiskusikan. Oke, untuk yang berdiskusikan nanti oleh kelompok 1 ya. Nah, baik, terkait yang disampaikan oleh kelompok 2, mungkin masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pas ya? Tidak. Teman-teman, jika teman-teman tidak menanggapi diskusi ini, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, berikutnya kelompok 1 saya minta untuk membacakan hasil diskusi terkait getaran harmonis pada sistem pegas massa. Nah, silakan. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran sistem pegas dengan konstanta pegas atau pengaruh konstanta pegas terhadap periode dan frekuensi getaran. Semakin besar masa beban, maka periode akan semakin besar, sedangkan frekuensi akan semakin kecil. Yang kedua, hubungan periode dan frekuensi getaran dengan masa beban dan konstanta pegas atau pengaruh masa beban dan konstanta pegas terhadap periode dan frekuensi getaran. Semakin besar konstanta pegas, maka periode getaran akan semakin kecil, sedangkan frekuensi getaran semakin besar. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Nah, kelompok 2. Mungkin ada yang belum jelas. Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, kepada teman kami kelompok 2. Ya, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 hanya ingin meminta mengulangi bagian kesimpulan. Terima kasih. Ya, mungkin di bagian yang kedua tadi, mungkin ada yang mau meluruskan dari teman, mungkin moderator ini bisa menyampaikan ulang ya. Nah, Hubungan baca lebih belakang ya.
hubungan periode dan frekuensi getaran dengan massa beban dan konstanta pegas atau pengaruh massa beban dan konstanta pegas terhadap periode dan frekuensi getaran. Yang pertama, semakin besar massa beban, maka periode akan semakin besar sedangkan frekuensi akan semakin kecil. Yang kedua, semakin besar konstanta pegas, maka periode getaran akan semakin kecil sedangkan frekuensi akan semakin besar. Pada kelompok 2, apakah sudah menerima jawaban Sudah kami? jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Kelompok 3. Pas. Pas, Pak. Pusing. Kelompok 3 sudah jadi pusing. Lalu. Baik teman-teman, itu saja. Tapi mungkin sebelumnya, ya, saya mau tanya. Dari mana kamu mengetahui bahwa tadi untuk apa ya? Untuk getaran pada sistem pegas massa. Bagaimana kamu mengetahui tadi bahwa semakin besar massa beban, periodenya semakin besar, sedangkan frekuensi makin kecil. Baik, seperti itu ya penjelasannya. Ya, itu dari data percobaan. Baik, itu penjelasan dari kelompok 1. Silakan lanjut lagi. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari teman-teman dan tentang ini kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, dan saya rasa kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 itu sudah benar ya. Sudah benar. Baik, kita sekali lagi menyimpulkannya secara bersama-sama. Ya. Kita simpulkan secara bersama-sama terkait hubungan periode dan frekuensi getaran dengan massa beban dan konstanta pegas ya. Ya. Bahwa tadi makin besar bagaimana? Makin besar massa benda atau massa beban, maka periode getaran akan semakin besar ya. Sedangkan frekuensi getarannya makin Kecil. Ya. Yang kedua, Makin besar konstanta pegas, maka periode getaran kecil. Sedangkan frekuensi getaran makin besar. ya, sedangkan frekuensi getarannya makin Besar. Oke. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, hubungan periode dan frekuensi getaran air dan batu dengan kecepatan dan kecepatan gravitasi. Kita lihat sama-sama bahwa periode getaran air dan batu dipengaruhi oleh panjang tali dan kecepatan gravitasi. Ya. Di mana makin besar panjang tali, bagaimana periodenya? Makin besar ya. Sedangkan frekuensinya makin Kecil. Ya, ingat periode dan frekuensi itu saling berkebalikan. Ya, Pak. Ya. Kemudian makin besar percepatan gravitasi, maka periodenya makin Kecil. kecil, Sedangkan sedangkan frekuensinya frekuensinya makin makin besar. Ya. Itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, Pak. Ya. Dengan melihat kesimpulan itu, bagaimana hipotesisnya tadi? Ada yang salah tadi, ya? Ada yang Setelah kamu uji, ada yang salah dan ada yang benar ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk penilaiannya. Kertas, ya tulis di kertas. Ya ini soal penilaian. Ya, bagaimana pengaruh massa beban dan konstanta pegas terhadap periode dan frekuensi getaran sistem pegas massa. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh panjang tali dan percepatan gravitasi terhadap periode dan frekuensi getaran ayunan batu. Sudah pas waktunya. Berikut lanjut dengan refleksi. Pengalaman apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa hambatan
itu terkait perumusan periode dan frekuensi getaran pada sistem tugas massa dan jaringan balun. Ya, maksudnya adalah kita bagaimana rumusan matematisnya. Ya. Kalau tadi kan hubungan secara kualitatifnya ya, kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Lalu bagaimana hubungan matematika, secara matematikanya atau dalam bentuk rumusnya? Itu artinya untuk tugas, ya untuk tugasnya adalah tugas membaca tentang ya perumusan periode dan frekuensi getaran pada sistem tugas massa dan ainan balun. Kemudian yang kedua, buat laporan percobaan getaran harmonis tadi ya. Kamu buat dalam laporan lengkap terkait percobaan yang sudah kita lakukan hari ini ya. Ya, coba nanti dibuat laporan lengkapnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini, dan saya menyampaikan terima kasih karena sudah istilahnya sudah terlibat atau sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Saya tahu kalian capek, banyak hambatan, kemudian situasi di sini juga mungkin kurang nyaman. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan mohon maaf ya. Dan saya, terutama untuk kepentingan istilahnya pembentukan kalian punya karakter, kemudian peningkatan kalian punya pengetahuan dan juga keterampilan. Itu yang lebih penting ya. Nah, karena fokus dari semua usaha, dari semua guru, semua tenaga pendidikan, bahkan pemerintah, itu semuanya adalah sasarannya untuk kalian semua. Ya, diharapkan kalian itu nantinya bisa menjadi manusia yang berkarakter, ya, memiliki karakter yang bagus, sehingga istilahnya dapat dipakai di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk segala kekurangannya, saya tahu banyak kekurangan.